Oke, selamat pagi. Berikut untuk pengujian inverter Rakmon 6000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT sebelum kami kirim ke customer ya. Oke, kemudian tadi untuk nomor pesanannya ya, di sini kita bisa lihat. Langsung saja kita uji ya. Oke, di sini saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini. Di sini terdapat dua buah MCB. Yang pertama adalah MCB soft start dan yang kedua adalah MCB baterai ya. Kita nyalakan terlebih dahulu MCB soft start yang terdapat resistornya. Kemudian MCB baterai kita nyalakan, setelah itu MCB soft start kita off kan ya. Dan setelahnya kita nyalakan inverternya. Oke, di sini inverter menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk pengaturan MPPT controller ya. Di sini plug dan float terbaca 14,4 volt karena di sini menggunakan sistem perkalian 4 ya untuk sistem baterai 48 volt. Dan untuk settingan ini nanti bisa diubah di menu selanjutnya ya di sini. Oke, kita kembali. Nah, menu selanjutnya yaitu ada parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Di sini semisal kita ingin rubah menjadi 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25 seperti ini dan secara otomatis dia sudah tersetting ya. Untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian ya. Di sini ada plug dan float ya. Di sini 56 volt dan arus pengisian di 5 ampere. Di sini semisal kita ingin rubah menjadi 54 volt dan di sini juga sama 54 volt, maka secara otomatis nanti langsung tersetting ya. Dan untuk arus pengisian sendiri di sini mulai dari 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya. Oke. Kita kembali, kita perlihatkan untuk settingannya ya di sini. Oke, di sini langsung berubah ya menjadi 13,5 volt ya. Oke. Kita kembali. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai ya, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini ya. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt. Semisal ingin dirubah, cukup dirubah sesuai dengan kebutuhan pengguna ya. Kita kembali. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Nanti kita bisa pilih salah satu untuk mode prioritas ini ya. Kita kembali. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada pengaturan ATS. Di sini ada HVR recovery dan LVD. Di sini kedua settingan ini juga bisa dirubah dan di sini nanti ketika tegangan berada di 46 volt atau di bawah 46 volt di mode prioritas DC, maka nanti akan secara otomatis berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Oke ya, di sini nanti juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada menu bahasa. Di sini kita bisa pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu ya untuk menu bahasa ini. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Oke, di sini kemudian ada tentang atau informasi. Kita bisa lihat untuk nominal daya di 6000 watt dan nominal output di 220 volt ya, serta vari MPPT 3 versi inverter 1. Oke. Ini langsung saja kita ujikan. Di sini input PLN saya nyalakan terlebih dahulu. Oke, di sini input PLN sudah masuk. Kemudian di sini prioritas DC ya atau inverter. Dan di sini saya akan turunkan tegangannya untuk lihatkan perpindahan ya di sini. Tadi di kisaran 46 volt untuk perpindahannya ya. Oke, di sini langsung secara otomatis berpindah ke PLN ya. Oke, dan di sini untuk HVR recovery-nya adalah 51 volt. Kita naikkan kembali ke 51 volt ya. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk melakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter kembali ya. Dan di sini ketika saya akan rubah ke prioritas AC. Oke. Di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam ya. Oke, di sini maka secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini maka secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah ke prioritas DC terlebih dahulu. Dan di sini saya akan simulasikan ketika baterai ini habis ya. Kita turunkan kembali, saya simulasikan ketika baterai habis. Oke, di sini sudah berpindah ke prioritas AC ya atau PLN. Kemudian di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah ke prioritas AC ya. Untuk lakukan charging kita harus menggunakan prioritas AC. Kita tunggu sampai charging ya. Oke, di situ mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya. Oke, naik terus, tandanya berfungsi dengan normal ya. Oke, bisa untuk chargingnya. Kemudian kita ganti ke prioritas DC lagi untuk lakukan pengujian beban. Dan di sini input PLN saya off kan. Dan di sini nanti baterai saya on kan ya. Dan PV juga saya on kan. Kita off kan terlebih dahulu untuk PLN-nya ya. Oke, di sini baterai sudah saya on kan ya. Dan di sini PV juga sudah masuk. Situ di 88 volt ya. Dan di sini untuk pengujian beban, di sini saya menggunakan beban blower dan juga beban heater ya. Oke, langsung saja. Di sini saya bebani menggunakan beban blower terlebih dahulu. Ini blower. Oke, kita bisa lihat ya. Blower 4.900 ya. Kemudian di sini saya akan tambahkan beban heater. Oke, alarm berbunyi karena melebihi settingan ya di 6000 watt di situ. Kita tunggu beberapa saat sampai inverter off ya. Oke, di sini inverter proteksi off karena ada kelebihan beban ya. Dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali. Dan di sini saya akan simulasikan juga menggunakan prioritas AC ya. Oke, kita nyalakan lagi untuk input PLN ya. Oke, setelah itu kita rubah ke prioritas AC ya. Oke, kemudian di sini saya bebani menggunakan beban 1 volt blower.
Oke, di situ kisaran 1200 ya. Kemudian di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini langsung secara otomatis berpindah lagi ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon ya. 6000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.